Dari cuma 1 juta sebulan sampai bisa jadi punya omset ratusan juta per bulan cuma dalam waktu hitungan bulan. Apa sih yang dilakuin kliennya yang satu ini? Baik Kak. Nah, hari ini kita mau studi kasus nih. Kita mau ngobrol, kita mau bahas di mana ada salah satu klien yang kita pegang, ya di mana klien ini dari cuma 1 juta bisa punya omset ratusan juta gitu ya. Nah, yang lu alamin ketika lagi ngerjain klien ini kayak gimana nih? Yang pertama itu juga merupakan tantangan nih coach, Hmm. karena itu kan produknya yang satu itu produknya itu sangat umum banget, Hmm. kompetisinya sangat ketat, ditambah lagi awalnya sih dia tidak punya keunikan tersendiri ya kayak Oke. gitu. Produknya sangat umum. Produk apa nih kita Ini ngomong? produknya produk fashion wanita, jadi Oh, fashion wanita. fashion wanita dan muslim lagi itu Oh, udah fashion makin wanita terkerucut lagi. muslim. Gamis Oke, gamis gamis, lebih gamis, lebih gamis. khususnya benar. Oke. Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat nih ya dari hasilnya, kalau kita lihat dari studi kasusnya, ini kan klien yang satu ini punya peningkatan omset yang meningkat banget, bener nggak? Luar Hampir biasa banget setiap malah. bulan tuh growing terus dan akhirnya Yes, punya omset yang masih cukup oke, betul. gitu. Nah, menurut lo apa nih yang bisa bikin klien ini bisa bagus? Yang pertama dia punya mindset itu terbuka untuk diskusi sih. Jadi Mm-mm. kalau misalnya apa dari dia sendiri kan dia apa selalu update ya sama si motif kayak gitu. Terus ada masukan tersendiri dari tim. Nah, yang sekiranya bisa dilakukan oleh dia akan lakukan gitu. Kayak gitu. Itu Hmm. yang pertama. Yang kedua dia nggak takut buat ini, buat beriklan juga sih coach. Oh, buat beriklan ya? Yes, betul, Iya, iya, betul, iya. betul. Itu kan kadang-kadang jadi PR juga karena TikTok sendiri kan agak cukup tinggi ya untuk sekali ini ya. Modalnya lumayan. Modalnya benar-benar Modalnya seperti lumayan itu. buat iklan. Betul. Oke, nah ini kan kalau nggak salah klien ini kan kencang juga salah satunya lewat TikTok Ads. Nah, Yes. ya kan. Dan hari ini kita mau studi kasus nih. Apa yang bikin TikTok Ads-nya bagus Ya. gitu ya, bener ya, dibandingin kan Yes. gini, kan kadang banyak orang bilang aduh nge-ads, orang juga udah banyak yang ngelakuin, bener nggak? Ya Betul, kan, betul. orang iklan di TikTok, orang iklan di Facebook, orang iklan di manapun, di Ya. Google, di Instagram gitu kan. Tapi kan banyak juga yang ngalamin iklan itu boncos, Ya, bener betul, nggak? betul, Tapi kalau betul. kita lihat studi kasusnya kliennya satu ini bukan boncos nih, malah ini setiap bulan dia growing terus gitu Growing kan, terus, betul, malah bisa betul, betul. dibilang ya iklannya untung Iya, gitu ya. iya, iya, betul, betul, betul. Nah, kalau yang dilakuin nih, kita lakuin nih, apa sih yang bikin sampai dia tuh tiap bulan bisa untung? Jadi yang pertama kita juga kan kalau dari sisi internal kita akan analisis dulu nih Hmm. kira-kira apa sih yang dibutuhkan sama akunnya gitu. Kan Oke. mungkin selama ini dia juga punya akun itu nggak terlalu ini ya termanage dengan baik gitu kayak gitu. Nah udah kayak gitu kita iklankan juga lah si ininya juga si kontennya kita iklankan kemudian live-nya juga kita iklankan seperti itu. Oh, jadi bisa dibilang klien yang satu ini tuh naiknya karena ya dia nggak cuma di satu sisi ya. Yes Jadi betul. konten naik, Kontennya naik, live naik. live-nya juga naik. Terbukti juga kalau misalnya di 2 bulan terakhir itu sampai ini coach. Dia penghasilnya di 2 bulan terakhir ya, di yang mana kalau misalnya dilihat ini di bulan Desember sama Januari itu di 400-an sekian, Hmm. 400-an juta. Nah, itu tuh yang apa? Yang live-nya itu nyumbang sekitar berapa ya? Dari affiliate-nya aja udah 55 juta. Dia juga main affiliate, coach. Oh, Kayak gitu. semua channel ya kalau ini ya. Semua channel dia nyalakan, Oke. maksudnya diaktif lah gitu. Nah, tapi ini gini, ini kan kita lagi mau studi kasusnya iklan nih ya. Mhm. Nah, kalau iklan itu kan kita bisa lihat dari beberapa hal yang bisa diindikasikan. Betul. Pertama nih, biasanya iklan tuh pasti bakal perform itu kan kalau targetingnya tepat. Tepat, Bener nggak? benar, benar, Targetnya benar. tepat nih. Ya, ya. Nah, sekarang apa yang dilakuin di MEA gitu sehingga si iklannya itu bisa perform, berarti kan pasti dari awal udah dapat target yang kurang lebih bener. Bener nggak? Nah, apa aja sih yang di ininya jadinya bener tuh gimana sih? Jadi di awal itu kita kan diskusi dulu nih coach. Hmm. Jadi apa tentang usianya aja yang awalnya itu dari si ownernya sendiri pengennya 15 tahun nih. Rentangnya 15 tahun. Asalnya 15 tahun. Itu kan 15. kejauhan ya. Ya, ya. Nah, itu nih, ini satu nih. Kadang kan suka teman-teman suka banyak yang nyobain ngiklan itu kenapa susah? Karena biasanya salah satu demografinya nggak jelas, bener ya? Yes, benar, Dan ini juga benar. klien ini juga sama ya. Di Betul, betul, awal betul. dia ngambil rentangnya 15 tahun yang itu tuh banyak banget ya. Dan itu banyak banget, tapi kita masih ngeraba siapa yang bakal beli gitu Oke, kan, gitu. jadi kita Betul. kita di awal langsung di spesifikin atau dicoba dulu terus kita breakdown. Jadi gini, kalau misalnya ada yang masuk ke kita otomatis gini dulu, ada diskusi dulu dan Hmm. kemudian kalau misalnya dari si kliennya itu pengen coba dulu deh cara saya, oh ya udah silakan, ini Oke. hasilnya.
after itu kita lakukan cara kita Oh, persempit persempit rentang usianya dari hasil yang udah ada dari ya. hasil yang udah ada, Oke, betul. berarti fase pertama ketika testing nih, ketika iklan testingnya kan berarti kan dia nyobain dulu nih dengan Betul. rentang yang panjang. Betul. Setelah itu barulah mulai ketemu rentang Ketemu mana yang titiknya, betul. iklannya itu bagus. Betul. Bener ya? Oke, nah tadi kan kita ngomong demografi dari usia ya. Selain demografi kan buat dapetin targeting orang yang tepat buat iklan di TikTok, itu kan kita perlu dapat juga gitu kan, interestnya mereka seperti apa gitu kan. Sedangkan di TikTok sendiri kan nggak banyak nih, interestnya tuh nggak detail-detail amat, nggak sebanyak kayak di Facebook gitu kan. Iya. Nah, terus apa ini yang dilakuin yang kita lakuin supaya si iklan tuh bisa perform? Oke, biar bisa perform tentu saja itu kan pakai ini ya, coach. Pakai riset lagi lah kalau misalnya ada hal-hal tertentu yang memang kita lihat nih, ini kayaknya cocok buat ini, ternyata nggak cocok buat produk B gitu. Kayak gitu kita selalu coba kayak gitu. Karena nanti juga ketemu nih si titiknya di mana sih sebenarnya. Jadi di riset bener-bener, jadi kayak di riset bener-bener keywordnya apa aja, Keywordnya orang yang pertama. suka nonton video apa aja, Yes. bener nggak? Ya Betul. bener ya. Jadi kayak dilihat kan interest TikTok tuh kalau nggak salah bisa lihat dari orang yang suka visit profile Betul. konten kreator apa, terus udah gitu bisa lihat dari orang yang suka nonton video seperti apa, Ya. orang yang suka nge-share atau nge-like atau nge-comment seperti apa. Jadi itulah yang dicari ya, kurang lebih pembelinya tuh umurnya berapa, Betul. targetingnya seperti apa gitu ya. Betul. Nah, Jadi kita sasarnya yang memang mirip-mirip ke situ sih gitu. sasarnya berarti sedekat mungkin dengan Mungkin dengan produk yang dia jual gitu. Oke. Jadi makanya kan harus pencocokan nih coach nih. Jadi waktu yang dibutuhkan juga nggak mungkin sebentar ya, karena kita Iya. harus nyocokin satu dengan lain yang si interestnya gitu. Kayak gitu sih coach. Nah, dari situlah berarti mulai ketemu ya target idealnya kayak gimana. Betul, setelah gitu. udah Oke. ketemu target idealnya kan makin tumbuh ya. Iya, Jadi iya, makin iya, bertumbuh iya. kayak gitu. Nah, terus gini, itu kan iklan nggak cuman ngomongin target kan, bener nggak? Yes, Kadang banyak betul. orang ngerasa, oh kalau ngiklan itu yang penting cari target yang oke, tapi kalau target doang cukup, iklannya pasti bakal jalan. Itu kan yang bikin boncos, bener nggak? Ya, Nah, ya, betul, salah betul. satu juga kan yang penting adalah kontennya seperti apa dulu nih, yang Oh, iya. cocok, yang tepat, yang bikin si target marketnya, audiensnya itu mau ngeklik, ya kan, mau ngeklik atau lagi mau beli gitu kan kalau Iya. di TikTok Shop, Betul. gitu kan. Nah, terus kalau kontennya sendiri gimana tuh bisa dapetin konten yang bagusnya? Jadi konten yang cocok buat si Lekari ini kita tentu tonjolkan. Jangan sama sebut nama gue. Ih, dosa. Ulang. Oke. Jadi gini, Coach, kalau misalnya yang kita lakukan untuk klien kita ini, jadi kita ada bikin konten itu yang soft dulu. Jadi kayak perkenalan dulu nih di awal gitu ya. Ini tuh siapa sih gitu. Meskipun dia udah bikin akun sebelumnya, tapi kan masih acak-acakan ya gitu. Nah, si kliennya ini kita arahkan untuk bikin yang lebih soft dulu deh biar perkenalan. Habis perkenalan kita juga kasih tahu kira-kira tuh ini ada yang mau ditonjolkan lebih dalam nggak sih untuk ditawarkan gitu biar orang tuh penasaran kayak gitu Oke. sih, Coach. Terus udah kayak gitu mudah nggak sih cari bahan bakunya supaya apa? Jadinya nantinya ketika orang minta varian tertentu tuh selalu ada gitu. Kayak Jadi gitu, Coach. bisa dibilang kalau kontennya jadi kayak dibikin bertahap ya. Jadi nggak langsung hard selling. Di Yes. awal bikin yang soft selling dulu. Ya. Nanti orang yang udah agak tertarik ditawarin lagi. Bener. Gitu ya, udah tertarik nanti mungkin dikejar-kejar gitu kan pakai iklan kan kayak gitu ya, bener nggak? Kalau Jadi sering ngeliat kontennya sendiri gitu Coach kan kita juga ada rasa kayak ini apa sih iklan ngikutin terus gitu kan. Iya. Nah, setelah itu juga kan yang muncul itu di konten yang soft ya. Maksudnya kayak konten-konten cuma nunjukin betapa lembut kainnya, kemudian si ukurannya ada berbagai macam, motifnya beragam, lebih ke oh harganya mana nih? Kok belum ada nih? Gitu. Jadi sampai kalau lihat ngomong dari kain harga penawar itu berarti udah sampai penawaran ya berarti ya, benar ya? Iya, Berarti kan bener. sebenarnya biasanya yang saya tahu tiga nih kalau iklan mau bagus. Satu, iklan tuh bagus, satu kalau targetnya tepat. Ya, Bener nggak? betul, Bener kan? betul. Kalau targetnya nggak tepat nggak mungkin bisa dapat hasil bagus. Ya, Kedua, iklan itu juga bakal bagus kalau kontennya tepat, bener nggak? ya betul. Ya itu tadi ya, yang kita dibikinnya adalah bertahap ya. Bertahap, Jadi betul. dari yang cobain beberapa konten dulu, diaduin, Ya, bener ya? iya. A/B testing gitu istilah kerennya. betul. Nah udah di A/B testing, nanti kelihatan konten mana yang bagus, konten mana yang jelek. Ya, Yang jelek dimatiin, yang bagus dilanjutin. ya betul, Bener ya? betul. Nah terus udah gitu, itu kan kalau cuman konten kan cuman ngomongin nanti kelihatan oh yang ngekliknya banyak apa enggak, bener nggak? Karena kan iklan sebagus apapun kontennya, gitu kan. Kalau nanti ketika tempat orang check outnya itu jelek kan orang nggak mau beli. Ya, Bener nggak? Bener nggak? Iya kan? Nah, Ya. berarti setelah itu yang dilihat adalah yang ketiga adalah tempat jualannya ya. Berarti Ya. kan TikTok Shopnya, bener nggak? TikTok Shopnya. Kalau bener. iklan TikTok Shop ya TikTok Shopnya. Ya. Nah, terus apa nih yang perlu dilakuin gitu ya sama banyak teman-teman yang jualan biar TikTok Shopnya tuh meyakinkan
Karena kan banyak yang gini loh, nyobain iklan, oke, Ya, ya, ya. endorse, oke. Tapi begitu ngiklan, endorse, orang cuman ngeklik, orang cuman lihat tapi nggak beli. Banyak Nah, banyak kejadian. ya kan itu kan Ya, problemnya ya. kan. Benar, benar. Sedangkan kan pengennya itu orang begitu udah ngeliat, ngeklik, beli. Bener nggak? Ya, minimal masukin keranjang deh. Terus nanti dia check out kalau udah ada ininya ya. Kalau udah ada duitnya. Udah ada duitnya gitu kan. Tapi kan sebel kalau gitu Oh doang iya juga. iya benar. Bener nggak? Kayak ini ya. Jadi kalau misalnya di kita sendiri gini coach, kalau misalnya si TikToknya apa TikTok Shopnya sendiri seperti belum lengkap ya. Contohnya di deskripsinya kurang menjelaskan gitu ya. Terus fotonya sendiri juga itu kan kalau foto jangan sampai ya ada platform lain yang masuk ke situ Oke. gitu. Masih ada yang belum paham nih sama rules dasar ini coach gitu. Community guideline ya? Community guidelines yang benar, padahal itu penting banget Ya. kan gitu. Kemudian untuk ininya sendiri apa? Untuk si shopnya sendiri juga di apa ya? Kalau bisa sih pakai tampilan yang senada ya, maksudnya Oh, dirapihin. dirapikan betul. Dirapihin, dicakepin. Dicakepin, Terus bener. produk yang diiklan juga pasti jangan produk yang baru dong, bener nggak? Bener, yang Kadang- kamu udah kenal dulu deh, Ya, gitu seperti itu. karena kan suka banyak juga gini, teman-teman seller tuh yang ngerasa jualannya stuck, itu karena biasanya mereka tuh cuman mau iklanin produk yang nggak laku. Nggak Bener, laku. bukan udah laku nih, Iya, iya. nggak laku baru diiklanin. Iya kan? Banyak kejadian. Banyak banyak gitu kan, kejadian, iya, karena iya. ngerasa kalau, aduh ngapain gue iklanin produk yang udah laku, kan udah laku, bener nggak? Iya, betul, Nah, betul, itu betul. kan yang bikin jualannya mentok gitu, bener nggak? Yes, benar, benar, benar. Nah, sementara si iklan yang satu ini justru yang produknya laku seperti kita yang selalu kita sarankan sama klien lainnya bahwa produk yang laku dulu nih. Biar si audiens juga tahu bahwa oh penjualannya udah bagus, kemudian karena kualitasnya juga udah terpercaya, maksudnya sesuai sama harganya. Dan saya perlu garis bawahi ya coach ya. Ini nggak termasuk produk yang apa menengah ke bawah loh harganya. Oh, harganya mahal. Harganya termasuk kategori medium ke atas lah gitu, menengah ke atas gitu. Jadi kebayang ya kalau misalnya kita ngejual mau gontok-gontokan harga dan di mana ini tuh si apa ya budget iklannya juga nggak sedikit, kebayang kalau misalnya dia juga harus motong margin profitnya gitu. Jadi jualnya bisa harga mahal, jualnya mahal, tapi dia bisa profit ya, Yes, bisa benar, profit ya, dan benar. penjualannya naik terus gitu ya, Penjualannya setiap naik bulan terus, naik terus. Benar. Oke, oke, Kisaran oke. harga dia tuh badal di angka 150 ribuan sampai 200 ribuan. Kalau dilihat kompetitornya itu bisa setengahnya coach. Oh. Cuma kan kalau misalnya nggak main apa perang harga ya santai aja gitu. Maksudnya dia punya value yang bisa ditawarkan loh sama si Oke. audiens dia gitu. Oke, jadi tadi kalau kita bahas kesimpulannya adalah buat dapat iklan TikTok Shop yang bagus gitu ya. Berarti kan teman-teman harus ngerti nih, bener nggak? Perlu ngerti dulu nih kalau secara konsepnya. Berarti tadi pertama adalah iklannya bisa laku kalau targetnya tepat, Betul, bener nggak? betul. Berarti kan PR pertama adalah kalau mau jualannya laku, carilah target yang tepat. Tepat, Bener ya. benar. Terus kedua, iklan juga bisa bagus kalau kontennya juga cocok, bener nggak? Bener. Ya, kontennya pas sama audiensnya, Betul. audiensnya sukanya apa, kita bisa bikinnya seperti itu. Dan ketiga juga adalah ketika kalau mau konversinya bagus, kita kan harus bisa meyakinkan orang buat beli, Ya, bener nggak? betul, Kan beli kan nggak bisa dipaksa ya, Iya, iya, betul, betul. bener nggak? Jadi kita perlu bikin orang buat beli, dan buat orang beli itu artinya kan kita perlu ngiklanin produk-produk yang udah terpercaya, Benar, bener nggak? benar, benar. Terus SKU-nya juga perlu dibikin biar bagus. Betul. Bener ya. betul, Nah, itu betul. adalah 3 hal gitu kan. Selain di luar itu, kalau mau lebih bagus lagi kayak si klien yang satu ini, dia udah punya USP yang jelas ya. Bener ya? Punya betul, USP jelas, punya value jelas gitu ya. Makanya meskipun harganya lebih mahal dalam tanda kutip 2 kali lipat dari harga rata-ratanya, Yes. produknya bisa laku Betul, gitu betul. ya. Oke, oke. Nah, sekarang gini Pak Ega, kan mungkin banyak juga nih teman-teman yang aduh pengen dong kayak gitu ya, pengen dong kayak gitu. Ya. Nah, buat pengen dong kayak gitu kan ada 2 hal yang bisa dilakuin, bener nggak? Betul, betul. Pertama, kalau misalnya mereka masih penasaran gitu kan, suka banyak nih orang yang aduh gue pengen nih ngiklan tapi gagal terus gitu kan. Berarti kan bisa belajar, bener nggak? Betul. Gitu kan, bisa belajar caranya gitu ya, biar iklannya nggak boncos gitu ya. Dan buat belajar caranya itu, kebetulan nanti kita di Mia juga ada event apa nih Pak Ega yang Ada nyambung? espresso. Nah, espressonya ini bakal bahas tentang pokoknya itu bentuknya workshop. Jadi semua Oke. tuh bisa belajar sambil tentunya ada coachnya juga buat nantengin nih. Kira-kira udah bener belum beriklannya nih? Karena kan yang penting konsepnya dulu coach. Kalau misalnya nggak tahu konsepnya cuma bakar-bakar duit aja dong gitu kan. Oke. Nah, orang tahu apa tentang produknya tapi nggak menghasilkan gitu kan gitu. Ya, Tapi iya, nanti iya. kita belajar selama 3 hari itu full lah pokoknya belajar terus coach. Oke, jadi yang pertama nih kalau buat teman-teman yang pengen belajar caranya itu nanti bisa ikutan di workshop espresso karena di situ kita bakal bahas habis
gimana caranya biar iklannya untung, gimana caranya biar TikTok Shopnya banjir orderan. Nah, yang kedua adalah ini, kalau misalnya nih teman-teman ada yang aduh gue udah belajar sih atau misalnya nggak ada waktu gitu kan, bisa nggak nih kalau misalnya kerja sama aja buat dikerjain biar tokonya naik terus? Nah, kalau misalnya kayak gitu, biasanya ini ya, maksudnya terjadi sama banyak seller yang jadi apa member kita nih coach. Mm, Jadi mereka bukan nggak bisa, nggak ada waktu. mm, Biasanya nggak ada waktu karena mereka harus fokus di produksi, di packingnya, di distribusinya, belum lagi nunggu bahan baku nih coach. mm, Ya kayak gitu-gitulah ya. Itu kan ribet mm. sekali ya, belum lagi ngurus SDM mereka Iya. gitu ya kan, SDM produksinya. Nah, itu lebih baik kalau menurut kita sih kayak ya udah deh kita yang ngerjain jadi dia bisa fokus sama produksinya gitu sama Hmm. distribusi gitu. Jadi mereka tinggal fokus apa yang mereka jago gitu kan, dioper Yes, aja benar gitu ya. benar. Apalagi sekarang Maya ini ya apa udah masuk di TSP, TikTok Oh Shop iya, Partner betul ya betul. toh. Jadinya kayak punya apa ya? Punya banyak privilege. Privilege, benar banget. Privilege apa aja tuh? Jadi yang pertama itu yang jelas gini ya, kalau namanya di TikTok ini kan pasti dari teman-teman seller juga ngerasain banyak banget yang produknya susah masuk. Oh, Iya kan, ya ya meskipun ya. udah berizin nih, udah Ya berizin, ya ya tapi ya kayak ya. kok masih sensitif aja gitu si AI-nya. Nah itu bisa kita bantu selama itu tidak melanggar apa ya, community guidelines ya. Oh, bahkan gak usah jauh-jauh. Hmm, hmm, Kalau hmm. soal ngomong produk sensitif ya, Ya, teman gue baru ada yang tadi chat itu produknya tokonya di ban gara-gara produknya oh, dilanggar, produk dianggap melanggar gitu dianggap loh, melanggar, oke. dianggap melanggar dan itu Ah, udah dapat penjualan dulu kan, ya rugi oke. banget, capek banget ya. Produknya apa tuh kalau boleh tahu coach? Suplemen. 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 Padahal Banyak izin kan? pasti Iya, pegang suplemen kan? yang kayak gitu kan banyak kan, Betul, suplemen, betul. skincare gitu kan. Gitu. Makanan, minuman biasanya yang agak ini ya harus masuk whitelist dulu nih ke Iya, TikTok kan. Kemudian ada juga yang apa ya? Sifatnya dia itu kayak ini butuh apa? Izin pembuatannya dulu seperti PIRT, apa? PIRT PIRT-nya ya. benar kayak Itu gitu. jadi tadi satu kita bisa ngurusin izin. Kedua, kalau tokonya ada yang kena masalah bisa diurusin nggak nih kalau dari TSP? Bisa bisa itu salah satunya yang nggak bisa diupload ya. Atau produknya itu kena shadow ban gitu. Oh, kena shadow ban. Ah, Tokonya juga kan? tokonya juga, betul, betul. Oh, Bukan oke. produknya aja, tapi tokonya juga kita bisa bantu selama tidak melanggar community guidelines Ya, tentunya jadi ya. kalau yang abu-abu itu Yang bisa, abu-abu yang sih, abu-abu bisa yes. selamat ya. Ditambah lagi kalau misalnya live coach, ini juga masih ini ya. Oh, banyak. Kan Live juga banyak ya. yang apa ya? Terkendala mungkin sama sinyalnya nih. Ketika Hmm, mau live sendiri terkendala pelanggaran sinyal, jadinya. jadinya pelanggaran apalagi si cahayanya redup gitu. Oh, Nah, oke. itu juga dianggapnya si videonya itu hasil Rekaman. rekaman atau Oh. ini dari ambil dari akun orang lain itu ya kita uruskan. Jadi banyak ya. Banyak banget itu Sampai benefitnya. kalau nggak salah bisa nambahin boosting video view juga kan kalau TSP itu Betul, kan. betul banget. Jadi kalau misalnya ada rekan-rekan yang memang sudah akan gabung sama, sudah gabung sama Mea untuk pengelolaan jasa TikToknya, nah itu kita videonya tuh bisa dibantu boosting. Kita akan ajukan itu ke TikTok Indonesia seperti itu. Jadi Oke, oke, lumayan oke. bantu apa awarenessnya coach Oke, gitu. oke, oke, oke. Oke, nah itu dia tadi obrolan kita tentang studi kasus, gimana sih caranya satu toko bisa naik omsetnya ratusan kali lipat cuma dalam waktu sekian bulan. Ya, semoga melalui video ini teman-teman bisa dapat manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, bye bye.